Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang penerapan prinsip kerjasama GRICE dalam percakapan. Prinsip kerjasama GRICE adalah prinsip kooperatif atau kerjasama yang digagas oleh GRICE. Prinsip kerjasama GRICE ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tindakan petutur dan lawan tutur dalam percakapan. Dengan adanya prinsip kerjasama, maka komunikasi efektif dalam percakapan dapat tercapai dalam situasi sosial umum. Dalam Yule tahun 1996 halaman 37 mengemukakan bahwa dalam prinsip kerjasama, petutur harus memberikan kontribusi percakapan yang sesuai dengan keperluan saat peristiwa tutur terjadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui reaksi dari lawan tutur dalam percakapan. Setiap tuturan harus disampaikan dengan jelas, padat, dan bercirikan langsung agar mudah dipahami. Kutipan dalam Kunjana tahun 2009 halaman 23. Akan tetapi, kenyataannya bahwa dalam percakapan antara petutur dengan lawan tutur sering terjadi pelanggaran terhadap maksim dalam prinsip kerjasama GRICE. Maksim merupakan kaidah-kaidah yang mengatur tindakan dalam penggunaan bahasa. Dalam prinsip kerjasama GRICE terdapat 4 maksim. Yang pertama, maksim kuantitas, yaitu berkaitan dengan kuantitas informasi yang disampaikan oleh penutur dan menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicara. Sehingga dalam maksim kuantitas, tuturan tidak boleh melebihi informasi yang dibutuhkan oleh lawan tutur. Tuturan yang disampaikan oleh penutur apabila mengandung informasi yang berlebihan, maka tuturan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap maksim kuantitas. Kutipan Rahardi tahun 2009 halaman 24. GRICE mengemukakan bahwa dalam maksim kuantitas memiliki kriteria utama, yaitu setiap peserta tutur harus memberikan jumlah informasi yang tepat dan 2 prinsip sebagai berikut. Pertama, sumbangkan informasi Anda harus seinformatif yang dibutuhkan. Kedua, sumbangkan informasi Anda jangan melebihi yang dibutuhkan. Yang kedua, terdapat maksim kualitas, yaitu mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal sebenarnya dan kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai, sehingga setiap tuturan harus pada bukti-bukti yang jelas, konkret, nyata, dan terukur. GRICE mengemukakan bahwa maksim kualitas memiliki kriteria utama, yaitu setiap peserta tutur harus memberikan informasi dengan benar. Jadi, dalam maksim kualitas, peserta tutur harus melakukan 2 hal prinsip sebagai berikut. Pertama, jangan katakan apa yang Anda yakini sebagai palsu. Kedua, jangan mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan. Yang ketiga, maksim relevansi. Tujuan dari maksim relevansi agar terjalin kerjasama yang baik antara penutur dan lawan tutur, sehingga masing-masing memberikan kontribusi yang relevan mengenai hal yang dituturkan. Jadi, dalam maksim relevansi, seseorang mencoba untuk menjadi relevan dan mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan diskusi. GRICE mengemukakan bahwa dalam maksim relevansi pada prinsip kerjasama GRICE memiliki kriteria utama, yaitu setiap peserta tutur harus bertutur dengan relevan mengenai apa yang sedang dibicarakan. Dan yang keempat yaitu maksim cara. Maksim cara bukan mengatur apa yang dikatakan, tetapi bagaimana yang seharusnya dikatakan. Artinya bahwa dalam maksim cara yang menjadi perhatian yaitu pelaksanaan tuturan oleh peserta tutur dalam peristiwa tutur.
Grace mengemukakan bahwa dalam maksim cara memiliki kriteria utama, yaitu setiap peserta tutur dalam bertutur harus mudah dimengerti oleh peserta tutur. Jadi, dalam maksim cara, peserta tutur harus melakukan 4 hal prinsip sebagai berikut. Pertama, hindari pernyataan-pernyataan yang sama. Kedua, hindarilah ketaksaan. Ketiga, usahakan agar ringkas. Hindari pernyataan-pernyataan yang panjang dan bertele-tele. Dan yang keempat, usahakan agar Anda berbicara dengan teratur. Contoh penerapan prinsip kerjasama Grace. Yang pertama, contoh maksim kuantitas dalam suatu percakapan antara dua mahasiswa. Apakah kamu ada kertas folio? Ada. Bagaimana latar belakang kamu? Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah berapa bab punya kamu? 1 bab. Kapan dikumpulkan tugasnya? Besok. Pada percakapan tersebut, P2 mematuhi maksim kuantitas karena P2 memberikan kontribusi tidak berlebihan atau cukup terhadap informasi yang dibutuhkan P1. Yang kedua, contoh maksim kualitas percakapan antara dua mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Putri, pembimbing akademik kamu siapa? Ibu Endang Wiyanti. Pada percakapan tersebut terlihat pematuhan maksim kualitas. Peserta yang mematuhi maksim ini adalah P2 karena respon atau jawaban P2 pada percakapan tersebut memberikan kontribusi yang benar terhadap apa yang diinginkan P1. Karena saat P1 menanyakan, P2 menjawab dengan sebenarnya. Yang ketiga, contoh maksim relevansi pada percakapan antara dua mahasiswa di kelas. Mengapa kemarin kamu tidak masuk? Aku sakit perut. P1 bertanya kepada P2, mengapa dia tidak kuliah kemarin? P2 menjawab sesuai dengan keadaan bahwa ia tidak masuk karena sakit perut. Pernyataan yang diberikan P2 memberikan kontribusi atau informasi yang sebenarnya dengan keadaan bahwa ia tidak datang karena sakit perut. Dan yang keempat, contoh maksim cara pada percakapan antara mahasiswa yang sedang duduk di kantin. Wah, lucu sekali. Terima kasih. Bukan kamu, tapi kucing. Maksud percakapan tersebut, P1 sedang melihat sesuatu dengan mengatakan, wah, lucu sekali. Ternyata ditafsirkan keliru oleh P2 karena dia menyangka bahwa P1 memuji dia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.